kami, mahasiswa dari Unimed, jurusan PPKN, kami akan membuat video pembelajaran mengenai dinamika perwujudan nilai-nilai Pancasila pada kelas 9. Kami di sini dari kelompok 4 mata kuliah inovasi pembelajaran PKN. Ada saya sendiri, Yusna Elfrida Boru Tambunan, ada Teresia Saragi, ada Julianti Sembiring, dan ada Muhammad Rifai. Nah, di sini kita akan membahas terkait dinamika nilai-nilai Pancasila. Nah, dinamika nilai-nilai Pancasila, kita ketahui bahwa Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Maka dari itu, segala bidang kehidupan mulai dari pendidikan, ekonomi, sampai dengan agama harus dilakukan sesuai dengan sila-sila yang ada dalam Pancasila itu sendiri. Nah, di sini kita akan membahas terkait nilai dari sila kedua. Nah, harus kita ketahui dulu apa itu sila kedua. Nah, isi sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang dimaksud dari sila kedua ini adalah setiap individu memiliki hak asasi manusia yang tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun. Maka dari itu, sebagai bangsa Indonesia harus mengakui dan memperlakukan setiap manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, jadi adik-adik, di sini kami mengambil satu contoh kasus mengenai kasus pembulian. Pembulian merupakan kasus yang melanggar sila kedua di mana seseorang dapat menindas yang lain, bahkan dapat merugikan orang lain. Tindakan pembulian banyak sekali terjadi di lingkungan sekolah yang mengakibatkan rusaknya mental seseorang, bahkan melukai fisik seseorang. Contoh kasus bullying di Banyuwangi. Pada tanggal 20 November 2021, anak dari Imam Lutfi menjadi korban perundungan yang dilakukan oleh temannya saat jam pelajaran berakhir. Salah seorang siswa berinisial D mengambil alat bantu berjalan milik anaknya. Beruntung ada salah satu temannya yang lain mencoba untuk mengambil alat bantu jalan tersebut dan mengembalikannya ke korban. Namun, tidak berselang lama, D kembali menghampiri korban. Kali ini, D menabrakkan kaki anaknya yang masih dalam masa pemulihan pasca operasi patah tulang. Hasil dari pemeriksaan dokter, ternyata tulang paha korban kembali patah serta plat penyangga tulangnya lepas. Akibat benturan tersebut, akhirnya dokter merekomendasikan agar korban kembali menjalani operasi dengan total 4 cm yang dipotong. Sayang dari pihak keluarga D, terduga pelaku tidak ada itikat baik untuk minta maaf atas kejadian tersebut, hingga akhirnya terpaksa membawa kasus ini ke ranah hukum. Menurut Yusna Elfrida Boru Tambunan, penyebab terjadinya pembulian dapat berasal dari lingkungan keluarga, seperti pola asuh keluarga yang salah dan keluarga yang tidak harmonis. Lingkungan sekitar juga berpengaruh seperti pergaulan yang salah dengan teman sebaya dan juga faktor internal pada diri si pelaku. Si pelaku yang mungkin saja pernah menjadi korban bullying. Menurut Julianti Sembiring, untuk mengatasi kasus bullying atau perundungan, yaitu dengan tidak membiarkannya, karena jika dibiarkan akan semakin parah melakukan tindakan bullying, akan tetapi melaporkan kepada orang tua, guru, atau orang terdekat agar dapat segera diatasi oleh pihak yang terkait. Menurut Teresia Saragi, penyebab terjadinya pembulian mungkin karena beragam, seperti rasa ingin memiliki kekuasaan, ingin menyakiti, ingin mengganggu korban, atau bahkan mungkin konflik sebelumnya. Menurut Rifai, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mengatasi kasus bullying atau perundungan, yaitu memberikan pengawasan ketat terhadap anak, baik di lingkungan sekolah ataupun di rumah, yang diberikan oleh guru maupun orang tua. Menurut ahli pendidik Damaris Tambunan, guru dari sekolah di Simalungun, mengenai pembulian di sekolah, seharusnya pembulian itu tidak terjadi. Sangat amat tidak menyukai perbuatan tersebut, apalagi sampai melukai fisik peserta didik tersebut. Hukum tegas pelaku pembulian. Semakin diedukasi anak-anak supaya tidak ada niat untuk membuli, membiasakan anak didik untuk terbuka kepada perihal baik ataupun jahat yang mereka terima di kelas maupun di lingkungan sekolah. Menurut N. Manurung, guru di SMK Teladan di Pematang Siantar, pembulian itu masih terjadi karena si pelaku merasa tidak nyaman. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan suasana rumah yang hangat dan harmonis. Hal ini karena keluarga adalah tempat pertama untuk belajar, bersosialisasi, dan hidup bersama orang lain. Kajian literatur.
Bullying menurut Ken Rigby adalah aksi ini dilakukan secara langsung oleh seseorang atau kelompok yang lebih kuat, tidak bertanggung jawab, biasanya berulang dan dilakukan dengan perasaan senang. Beberapa karakteristik pelaku bullying yaitu tidak matang secara emosional, tidak mampu menjalin hubungan akrab, kurang kepedulian terhadap orang lain, kemudian dan tidak konsisten, mudah marah dan impulsif, tidak memiliki rasa bersalah atau menyesal. Demikianlah video pembelajaran mengenai dinamika perwujudan nilai-nilai Pancasila dari kami kelompok 4 mata kuliah inovasi pembelajaran PKN. Akhir kata kami ucapkan terima kasih dan selamat menyaksikan.